Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita pada kesempatan kali ini meskipun sudah malam, Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti pelatihan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menyampaikan ice breaking dulu gitu ya, Bapak Ibu. Silakan. Jadi tolong tampilkan videonya dan nyalakan suaranya. Gitu. Ini. Nah. Apa nih? Ditunggu. Yang muncul, Bapak Ibu? Are you ready? Oke. Are you ready? Let's play. Jadi kata kuncinya adalah lihat warnanya, jangan lihat tulisannya. Oke. Ya, lihat warnanya, jangan lihat tulisannya. Oke, let's play. Ini warna apa? Putih. Putih. Warna yang ada dalam tulisan itu, Pak. Oh gitu. Oh, kirain latar belakangnya. Kirain. Apalagi? Lanjut ya. Terus contohnya satu, oke. Kita lanjut. Hitam. Ungu. Ungu. Biru. Biru. Wow. Abu-abu. Kuning. Kuning. Hijau. Hijau. Merah. Oke. Selesai. Bagaimana hasilnya? Masih fokus ke Anda? Ternyata sejauh ini masih fokus ya, meskipun udah malam. Hebat sekali. Pak Kartono masih di sekolah. Masih di sekolah. Mungkin udah di rumah. Jam 9 lewat berarti ya. Di sini baru 8 lewat di sini. Di sini 8.17. Ya, sama. Jaringannya lagi nih Pak Rinaldi nih. Pak Ripat juga tuh. Oke, yang akan saya pada kesempatan kali ini yaitu tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Bentar. Udah muncul ya, Bapak Ibu? Sudah. Jadi alur tujuan pembelajaran. Nah, agenda sesi di sini sebenarnya ada 4, cuman yang akan saya bahas itu hanya ada 2, yaitu konsep alur tujuan pembelajaran dan konsep tujuan pembelajaran. Oke, jadi dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran, yang pertama itu yang sudah kita pelajari adanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah dan disusun dalam fase-fase. Barulah penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Nah, beberapa pathway menuju capaian pembelajaran disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Baru selanjutnya pengembangan modul ajar seperti RPP yang kemarin kita sudah pelajari juga. Namun
di dalamnya ini dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran yang beraktivitas siswa dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa. Oke. Nah, konsep alur tujuan pembelajaran jadi berawal dari capaian pembelajaran, yaitu yang berisi kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase, yang terdiri dari 6 fase, itu dari A sampai F. A itu kelas 1 sampai kelas 2, fase B itu kelas 3 sampai kelas 4, C itu kelas 5 sampai 6, dan fase D itu kelas 7 sampai 9 SMP, fase E adalah kelas 10 SMA, baru fase F yaitu kelas 11 sampai 12 SMA atau SMK atau sederajat. Baru selanjutnya itu alur pembelajaran. Alur pembelajaran ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi paduan guru dan siswa untuk mencapai CP di akhir fase tersebut. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Oke. Nah, ini alurnya. Yang pertama itu alur tujuan pembelajaran kompetensi. Kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Konten yaitu konsep utama yang perlu dipahami dan variasi. Sinyal kayaknya. Ini PPT. Ya. Nah, Bu Meniroh masuk lagi. Ya, teman. Oke, alhamdulillah. Ya. Baru pertanyaan dan jadi itu alurnya. Nah, selanjutnya untuk konsep atau sesi berikutnya itu konsep tujuan pembelajaran yang kita bahas. Ya, halo ya. Oke. Konsep Ya. tujuan pembelajaran. Nah, Itu tujuan ada masa mau pembelajaran disuruh sama merupakan temennya deskripsi ayah. Ayah gila pencarian apa? Anak tugas ayah perempuan kompetensi, loh, yakni bukannya pengetahuan, laki-laki. pengalaman, dan sikap. Jadi Ya, Abah suruh Sherlock aja. Abah suruh Sherlock aja, Abah. tersebut baik pengetahuan dan sikap. Berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu-waktu yang menjadi prasyarat menuju CP atau calon pembelajaran. Urutan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif dan dimensi pengetahuan, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti tatapan hidup, Halo. fakta, profil, ajaran. Halo. Ini adalah 3 aspek Ya. dari konsep Ya. tujuan pembelajaran. Adalah kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaplikasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan kata kerja operasional atau yang kita kenal selama ini kata O, mengacu pada kata teknik yang direvisi. Baru konten. Konten itu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran akhirnya satu unit pembelajaran atau materi. Baru selanjutnya itu adalah variasi. Itu adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini ada contoh dalam membuat tujuan pembelajaran. Contohnya di sini tujuannya adalah menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, di sini sudah dijelaskan. Menjelaskan di sini kompetensinya. Hukum Newton adalah konsepnya dan menggunakan kata-kata sendiri adalah variasinya. Sekarang
Nah, saya akan coba menampilkan contoh tujuan pembelajaran yang waktu itu sudah dibuat oleh kelompok dan kita coba analisis bersama. Oke. Oke. Nah, ini capaian pembelajarannya. Kita anggap capaian pembelajaran ini sudah selesai karena sudah diberikan oleh pemerintah dan kita hanya mengikuti tujuan pembelajarannya. Ini kelompok ini waktu itu telah membuat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, alurnya adalah pertama ia harus mampu menjelaskan dulu. Setelah mampu menjelaskan, baru ya mampu menunjukkan dalil naklinya. Barulah dapat mengaplikasikannya. Jadi ini pengetahuan, ini keterampilan, ini pengetahuan. Nah, sekarang saya akan coba ya, dari TP71 ini manakah yang menjadi kompetensinya? Boleh Pak Sartono? Yang TP ini manakah yang menjadi kompetensinya? Itu ketika peserta didik mampu mengaplikasikan Asmaul Husna. Berarti yang di ini Pak, yang pembelajaran 7.1 nih, yang ini. Oh, 7.1 ya? Oh ya. Mana kata-kata yang menggambarkan kompetensinya? Yaitu ketika peserta didik mampu menjelaskan Asmaul Husna dengan menggunakan kata-kata sendiri dan juga menceritakan fenomena dalam keseharian. Oke, jadi kompetensinya adalah mampu menjelaskan. Menjelaskan. Ini adalah kompetensinya. Lalu untuk kontennya yang mana Bu Yunita? Untuk kontennya menceritakan mungkin ya. Atau fenomena. Kontennya yang mana? Menceritakan fenomena. Kontennya adalah materinya. Ini dia. Asmaul Husnanya. Itu konten. Baru variasinya. Baru Mana? Bu Muniro? Atau boleh Bu Yunita atau Pak Kartono? Silakan. variasinya ya menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan. Mungkin itu ya. Menggunakan kata-kata sendiri. Itu adalah Konten. Variasinya. Variasi. Oke. Iya. Maaf ya Pak Renaldi. Tadi saya telat masuk. ini juga ini juga sambil mengantar wudhu bapak saya ini. Makanya videonya ditutup. Iya, tadi saya itu sependapat dengan Bu Yunita. Variasinya itu dengan menggunakan kata-kata sendiri. Oke, gitu. Kita lanjut lagi analisis. Yang baru muncul keluar lagi. Di PT atau tujuan pembelajaran 7.2 ini manakah yang menjadi variasinya? Boleh Bu Muniro? Ya Pak? Yang menjadi variasinya PT 7.2 ini yang mana Bu? Ya ini karena nggak kelihatan, coba tolong dibacain soalnya saya pakai HP nih Pak. Oh, kurang kelihatan. Pakai HP jadi tulisannya nggak kelihatan. Coba tolong dibacain aja, nanti saya tentukan. Nah, peserta didik mampu menunjukkan dalil nakli terkait dengan al-asmaul husna, al-alim, al-qadir, as-sami, dan al-basir dengan membaca dalil nakli secara baik dan benar. Yang mana variasinya? Variasinya secara baik dan benar. Ya, betul. Secara baik dan benar itu adalah variasi. Itu variasinya. Benar nggak Pak? Betul Bu. Ya Alhamdulillah.
Ini walaupun ngikutinnya sambil jalan-jalan ini Pak sebenarnya. Untuk kontennya, yang mana nih Pak Kartono? Iya, ntar Pak dirapiin ini juga belum selesai. Itu al-asmaul husnanya, Pak. Ya, al-asmaul husna sampai al-basir. Baru kompetensinya menunjukkan dalil nakli. Ya. Kompetensinya menunjukkan kalau dalil nakli tentang Asmaul Husna itu konten ya? Ya, kontennya. Ya. Itu kontennya apa kehendak dari dalil? Gimana, Bu? Konten. Tidak dari dalil nakli kah? Dari dalil naklinya kali ya, dalil nakli kali ya? dengan Asmaul Husna itu Iya, kontennya. itu kan kemampuan menunjukkan. Ya, kalau Kontennya di modul yang tadi disampaikan itu kan kompetensi itu adalah tata kerja profesional yang KKO itu. Jadi menunjukkan itu masuk ke dalam kompetensi. Siap asesor. Oke. Kita lanjut. Untuk PP 7.3 saya yakin udah pada paham sebenarnya mah. Saya yakin udah pada ngerti, cuman istilahnya aja yang baru apa itu mesti apal itu istilah baru. Udah itu pembelajaran 7.3 itu dirangkum Pak Rifat ya. Iya. Biasa memang kalau ganti kurikulum pasti istilahnya berubah. Walaupun sebetulnya ruhnya itu sama. Yang lama, belum lama. Apa casingnya aja gitu yang berubah? Isinya sama, ganti casing doang. Contoh kehidupan sehari-hari. Iya, jadi seperti ini, Bu. Saya yakin istilah saja yang berubah yang akhirnya buat kita coba memahami lagi gitu ya, Bapak Ibu. Oke, sampai sini silakan apa ada yang mau ditanyakan atau ingin memberi tanggapan, saya silakan. Ditanyakan nggak ada, mau nanggapin. Enggak. Masalah. Kirain jadi selembar lagi gitu. Mau belajar. Pengennya begitu ya? Berarti Pak Menteri itu nggak konsekuen dengan kata-katanya. Nah, iya, kan kemarin waktu bilang 1 lembar nih. Sekarang jadi 6 lembar lagi. Iya. Bilangnya guru itu tidak akan direpotkan dengan administrasi, tapi ternyata malah lebih-lebih nih. Udah gitu ntar pakai hard copy juga lagi, bukan pakai soft file. Iya. Itu. Jadi kapan ngajarnya ya, Bu? Ya, Pak. Ngajarnya ya mikirin administrasi aja. Iya. Sementara kata Pak Asep, kalau mau bikin 1 RPP aja nggak cukup semalaman. Iya. Kita ngolah dulu. Udah, gimana? Tadi ada yang lagi. Saya ini coba gonta-ganti wifi dari ruang kepala sekolah, ganti wifi ruang TU. Pokoknya. Renaldi masih di masih di sekolah. Kok ngeliat backgroundnya iya, Bu. Latar belakangnya kayak saya. Masih di sekolah. Saya kalau di rumah kendalanya begini nih, kan nggak ada wifi. Pakai HP panas sedikit langsung keluar sendiri. Iya. Ya Baru begitu bisa ya, lagi. Pakai laptop tadi suaranya nggak keluar. Udah mah orangnya juga gaptek. Mungkin dia capek. Mungkin dia lelah. Iya. Di sekolah aja. Udah kepanasan. Nih,
Ya, gimana Bu? Tanggapan atau pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan tadi? Ya, Bu Yunita, boleh. Oke, baik Pak Renaldi, terima kasih udah menampilkan materi tentang alur pembelajaran. Mungkin kemarin alur tujuan kali ya, ATP. Alur pembelajaran apa alur tujuan? Alur tujuan pembelajaran. Ya? ATP. Iya, ATP. alur tujuan pembelajaran. ATP. Ya, terima kasih Pak Renaldi sudah menyampaikan materi tentang ATP. Alhamdulillah saya menambah paham. Kemarin-kemarin saya belum begitu paham yang mana kompetensi, yang mana konten, yang mana variasi. Nah, alhamdulillah malam ini insya Allah paham gitu ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untung konten TikTok ya. Iya, saya juga demikian tuh Pak Renaldi. Seperti yang dibilang Bu Yunita tadi, kalau kemarin itu yang dijelasin Pak Asep mungkin masih kurang paham. Sekarang ditambah penjelasan Pak Renaldi sudah mulai paham. Ada gambaran, paham. Ada gambaran nanti kalau mau membuat seperti itu. Jadi kalau paham itu sambil disimulasikan bisa paham. Iya, diulangin lagi. Iya. Kalau yang pertama sebenarnya. Iya. Dan ke depannya juga kalau misalnya ada hal-hal yang nggak paham juga kita kumpul lagi aja kayak gini. Boleh. Jadi kalau asal jangan naik atas loteng. Kalau kita membuat tujuan pembelajaran 3 komponen itu harus ada ya Pak ya? Ya, kompetensi, konten, sama variasi. Kalau seandainya variasi nggak ada variasinya berarti nggak lengkap atau dianggap cacat gitu. Ya, kalau misalnya siswa mampu membaca dalil nakli tentang Asmaul Husna, Al-Khabir, As-Sami, dan seterusnya. Ujungnya nggak ada dengan baik dan benar, itu berarti kan variasinya nggak ada, itu berarti kurang lengkap ya, nggak boleh begitu. Variasi itu kan ditujukan untuk anak itu supaya berpikir kritis ya, terus lagi aktif. Kalau nggak ada variasi. Kenapa nih Pak Renaldi suaranya agak putus-putus? Putus-putus ya Pak. Jadi goyang-goyang. Goyang-goyang. Gimana? Iya gitu Bu Munira. Gimana Pak Rinaldi? Atau Pak Ripat atau Pak Katono lagi nih? Mungkin ada yang mau menambahkan Pak Ripat? Kalau tujuan pembelajaran itu nggak ada variasinya gitu. Selama ini kan kita tahunya siswa mampu menjelaskan tentang Al-Asmaul Husna. Sudah stop sampai di situ. Ya, gitu. Siap. Gimana? Jadi kalau variasi itu lebih kepada kreativitas siswa sama dituntut untuk berpikir kritis ya. Kreativitas dan bernalar kritis untuk melatih siswa. Pak Kartono mungkin ada tambahan? Justru intinya itu ya Pak ya, di variasi ya. Itu yang kalau lihat dari penjelasan dari Pak Rinaldi itu, kayaknya intinya di situ. Agar siswa mampu berkreasi, aktif, ya, kayaknya di situ. Jadi kesimpulannya justru penekanannya itu di variasi gitu ya? Iya kayaknya Bu. Penekanannya justru di variasi, berarti variasi hasilnya itu harus ada, nggak boleh enggak gitu ya? Kembalikan ke siswa ya. Ya, mungkin di variasi itulah muncul muncul itu profil pelajar Pancasila di situ ada. Bisa jadi Bu, iya. Akan kelihatan hasilnya gitu. Iya, baiklah. Terima kasih.
Pak Katono, Bu Yunita, Pak Rifat, Pak Rinaldi. Ada lagi yang Mudah-mudahan kita semakin paham sehingga diklat selama 10 hari ini nanti ada hasilnya. Insya Allah. Insya Allah. Calon asesor. Ya sudah, Pak Renaldi ya, kalau tidak ada lagi ya akhiri aja Pak Renaldi. Ya, baik. Sebelum saya akhiri, Mungkin masih ada yang mau disampaikan Pak Renaldi? Untuk disampaikan tidak ada, cuman ada sedikit kuis. Oh iya, kuis. Tegang nih saya Pak. Kalau udah kuis tegang nih. Oke. Yang pertama saya minta dari Nita deh. Karena Bu Yunita tegang, jadi saya dengar gitu. Ya. Ayo, Bu. Apa tuh? Memberikan benar atau salah. Iya. Dari materi yang tadi katakan gitu ya. Ya beneran tegang ini. Apa kuisnya? Oke, ini. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir satu fase. Benar atau salah? Benar. Benar. Oke, kita lihat. Ya, betul. Hebat Bu Yunita. Masih konsentrasi. Oke, selanjutnya yang lagi jalan kali ini Pak Rifat nih. Oke, Pak Rifat. Ya. Siap terus pokoknya Pak Rifat. Nah. Ya. Alur pembelajaran disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Benar atau salah? Benar. Benar. Oke, kita lihat. Ya, tegang. Benar. Pinter. Jalanan tapi Siap 86. luar biasa. Oke, Bu Muniro. Guru tidak berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing. Benar atau salah, Bu? Ini saya. Ya, Bu Muniro. Oh, coba diulangi Pak, diulangi. Nggak kelihatan bacaannya. Guru tidak berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing. Salah. Salah? Salah Pak. Betul. Ya, salah. Karena benar. Jawabannya benar. Berhak untuk Guru berhak menyusun. Guru berhak. yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya Pak Kartono. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Betul? Benar. Oke. Ya, benar. Ini kan dulu K13 juga begini, Pak. Ada semangat. Iya, semangat. Saya jadi Soalnya di awalnya udah tegang Pak dikasih kuis, takut salah jawab. Tapi kayaknya jawabnya benar semua ya? Alhamdulillah. Berarti di kelompok ini pinter semua. Amin. Amin, amin. Atau iya Bu, kalau nggak pinter nggak jadi guru. Yang penting mau belajar. Oke, Bapak Ibu apa ada yang mau? Kalau tidak ada, mungkin akan kita akhiri. Ya. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Alhamdulillah. Syukurlah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.